Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 yaitu gangguan komunikasi pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Adapun saya Hanifah Nur Afiani sebagai moderator pada sesi kelompok ini dan serta rekan-rekan saya yaitu Rangga dan juga Arya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Gangguan komunikasi adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Gangguan ini dapat terjadi pada proses mendengar, berbahasa, dan ataupun berbicara. Gangguan komunikasi dapat bersifat perkembangan atau didapat, dan tingkat keparahannya dapat berkisaran dari ringan hingga berat. Adapun jenis-jenisnya, yaitu gangguan somatik, gangguan teknis, gangguan psikologis, dan gangguan fisik, gangguan status, gangguan rintangan perangkat berpikir, serta gangguan rintangan budaya. Pada gangguan semetik juga bisa diartikan menjadi gangguan komunikasi sebab kesalahan penggunaan bahasa sebagai akibatnya menyebabkan perbedaan atau kesalahpahaman makna antara komunikator dan komunikan. Beberapa jenis gangguan umum ini meliputi emosional, kognitif, fisik, serta perbedaan budaya dan sosial. Di emosional, perasaan cemas, marah, atau sedih dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Pada kognitif, kesulitan dalam memahami atau memproses informasi seperti dileksia atau gangguan pemustaan perhatian. Di fisik, masalah pendengaran atau bicara yang dapat menghambat komunikasi. Dan di perbedaan budaya, misinterpretasi akibat perbedaan bahasa atau norma budaya yang dapat menyebabkan kebingungan. Dan di sosial, rasa takut berinteraksi atau masalah dalam hubungan interpersonal yang dapat menghalangi komunikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini ada gangguan pada komunikasi teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang transmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Di sini definisi dalam dan konteks komunikasi teknis, yaitu proses penyampaian informasi teknis dalam bentuk lisan, tulisan, atau visual seringkali dalam konteks industri atau teknologi. Dua, jenis-jenis gangguan. Gangguan fisik, suara bising, sinyal buruk, atau perangkat yang tidak berfungsi. Gangguan psikologis, stres, kecemasan, atau ketidakpastian yang mempengaruhi cara penerima memahami informasi. Yang ketiga, dampak gangguan kualitas informasi menurun. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, kesalahan dalam implementasi dapat menyebabkan kesalahan dalam proses teknis. Yaitu, sekarang ada gangguan pada komunikasi psikologis. Gangguan psikologis merupakan gangguan yang disebabkan karena susah adanya pemikiran lain di kepala penerima, sehingga membuat penerima seolah tidak setuju atau tidak dapat menyerap dengan baik mengenai pesan yang dikirim oleh sumber. Oke, di sini ada psikologis, mencakup berbagai aspek, yaitu perkembangan autisme yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berkomunikasi. Kondisi seperti kecemasan atau depresi dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas atau memahami pesan orang lain. Yang ketiga, ada bahasa dan bicara. Ini termasuk afasia di mana individu mengalami kesulitan dalam berbicara atau memahami bahasa. Yang keempat, interpersonal, kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial atau kesulitan dalam membangun hubungan yang dapat mempengaruhi komunikasi. Lima, persepsi dan bias. Faktor-faktor seperti prasangka atau stereotip dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Ya, di sini ada gangguan pada rintangan fisik. Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Tidak adanya saran kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Nah, di sini ada rintangan fisik. Rintangan fisik, yaitu ada satu, kebisingan lingkungan. Suara bising dari alat kendaraan atau keramaian dapat menghalangi pendengaran dan pemahaman pesan yang disampaikan. Dua, ada jarak fisik. Jarak yang terlalu jauh antara komunikator dan penerima dapat membuat pesan sulit didengar atau diterima dengan jelas. Yang ketiga, ruang terbatas. Ruangan yang sempit atau tidak nyaman dapat mengganggu fokus dan perhatian selama berkomunikasi.
Ya, di sini ada rintangan fisik. Contoh rintangan fisik yaitu satu, interferensi visual. Hal-hal yang mengalihkan perhatian secara visual seperti layar monitor, papan iklan, atau orang lain yang lalu lalang. Yang ketiga, yang kedua, kondisi cuaca. Cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang. Dan ketiga, teknologi yang tidak memadai. Kualitas alat komunikasi seperti telepon atau perangkat video yang buruk dan dapat menyebabkan gangguan dalam penyampaian pesan. Yang keempat, kondisi fisik individu. Masalah pendengaran atau penglihatan pada salah satu pihak juga dapat menjadi rintangan dalam komunikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Untuk Arya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kini saya akan menyampaikan gangguan pada komunikasi status. Jenis rintangan komunikasi yang muncul karena perbedaan norma kebiasaan serta nilai-nilai yang dianut berbagai pihak yang terlibat dalam komunikasi. Misalnya, perbedaan kebiasaan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat menimbulkan rintangan budaya ketika masyarakat dari dua negara itu saling berkomunikasi. Ini ada contohnya. Yang pertama, keterbatasan bahasa. Seseorang mungkin tidak menguasai bahasa yang digunakan, sehingga kesulitan dalam menyampaikan pendapat atau memahami perasaan. Berikutnya, emosi yang mengganggu. Perasaan marah, sedih, atau cemas dapat menghalangi seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, membuat pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas. Terus ada juga gangguan pendengaran. Individu yang mengalami gangguan pendengaran mungkin tidak dapat menangkap informasi dengan baik, menyebabkan salah paham. Di sini ada isu konteks sosial. Perbedaan latar belakang budaya atau sosial dapat mengaruhi cara pesan diterima atau ditafsirkan. Berikutnya kondisi fisik atau kesehatan mental. Penyakit fisik atau mental dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, seperti kesulitan berbicara akibat stroke atau gangguan kecemasan. Di sini ada gangguan pada kerangka berpikir. Gangguan komunikasi merujuk pada berbagai masalah yang menghalangi proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam kerangka berpikir. Gangguan ini dapat dilihat dari apa yang terjadi. Di sini ada gangguan fisik, misalnya suara bising di sekitar, jarak yang terlalu jauh, atau perangkat komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik. Dan juga gangguan psikologis, kecemasan, stres, atau emosi negatif dapat menghalangi seseorang untuk menerima atau menyampaikan informasi dengan jelas. Berikutnya gangguan linguistik, penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak lain, istilah teknis yang tidak familiar, atau kesalahan dalam pengucapan. Biasanya kerangka berpikir, gangguan persepsi, perbedaan cara pandang atau interpretasi informasi dapat menyebabkan salah paham. Ini juga gangguan budaya. Perbedaan latar belakang budaya dapat memengaruhi cara komunikasi dan interpretasi pesan. Di sini juga ada gangguan pada komunikasi rintangan budaya. Rintangan budaya yaitu rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Rintangan budaya, contoh hambatan, eh, perbedaan latar belakang. Setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi, dan memang setiap orang berbeda berbeda berkaitan. Dengan perbedaan itu merupakan tanggung jawab komunikator untuk mengenal mengenal perbedaan tersebut yang diharapkan dapat dicapai. Faktor bahasa, perbedaan arti kata, penggunaan istilah atau bahasa tertentu komunikasi nonverbal. Terus sikap pada waktu berkomunikasi. Hal ini ikut berperan bahkan sering menjadi faktor utama sikap-sikap seseorang yang dapat menghambat komunikasi tersebut. Berikutnya faktor lingkungan. Hal-hal yang berpengaruh antara lain faktor tempat dan faktor situasi atau waktu. Baik,
Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saat ini. Gangguan komunikasi adalah gangguan dalam kemampuan menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep atau sistem simbol verbal, nonverbal, dan grafis. Gangguan komunikasi dapat terlihat dalam proses mendengar, berbahasa, dan ataupun berbicara. Untuk mengatasi gangguan komunikasi ini, seseorang dapat melakukan terapi wicara. Nah, terapi wicara adalah ilmu yang mempelajari perilaku komunikasi yang normal dan abnormal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank Ya, you.